Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Bertasa Sabila, NIM 501150340 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari Pak Z. Pertanyaan pertama yaitu, apa yang saudara ketahui tentang manajemen dan apa arti pentingnya mempelajari manajemen bagi mahasiswa? Jelaskan. Manajemen adalah ilmu tentang bagaimana mengatur atau mengelola sesuatu untuk mencapai tujuan atau target yang sudah direncanakan sebelumnya melalui orang lain atau dilakukan oleh seseorang. Segala sesuatu tentu saja membutuhkan pengelolaan agar bisa tertata secara baik. Tanpa pengelolaan atau pengaturan akan sangat sulit mencapai target yang ingin dicapai. Maka dari itu manajemen sangat penting. Dan pentingnya mempelajari manajemen bagi mahasiswa, salah satunya yaitu manajemen waktu, di mana mahasiswa tersebut ada jadwal kuliah. Disitulah dia akan memanajemenkan waktunya, jam berapa dia berangkat dari rumah ke kampus agar tidak telat. Dan pertanyaan kedua yaitu, andaikan Anda adalah seorang pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan, jelaskan tahapan tujuan perusahaan mulai top manajemen hingga low manajemen, dan jelaskan arti pentingnya manajer dalam organisasi secara umum. Jadi jawabannya yaitu, yang pertama itu top manajemen, yaitu mengatur arah dan visi perusahaan dan menentukan keputusan. Terus ada medium manajemen, menerima perintah dari top manajemen dan meneruskan arahan pada low manajemen. Dan di saat low manajemen itu melakukan proses produksi menghasilkan produk. Dan jelaskan arti pentingnya manajer dalam suatu organisasi secara umum. Yang pertama itu manajer sebagai mediator dalam memecahkan masalah. Yang kedua itu manajer sebagai konsultan terhadap bawahan. Yang ketiga itu manajer sebagai motivator terhadap organisasinya. Dan yang keempat itu manajer mempunyai peran penting dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu seorang manajer diharuskan bisa menguasai semua permasalahan dan dapat diselesaikan dengan musyawarah dan pemikirannya baik sebelum memutuskannya. Pertanyaan yang ketiga itu, jika Anda sebagai seorang manajer sebuah perusahaan, langkah dan strategi apa yang saudara ambil dalam menjalankan dan mengamankan usaha dimaksud di masa pandemi COVID-19 saat ini? Jelaskan. Langkah yang akan saya ambil dalam menjalankan dan mengamankan usaha saya di masa pandemi COVID-19 ini yaitu, yang pertama, mengantisipasi penyebaran COVID-19 pada pekerja dengan tindakan pencegahan seperti perilaku hidup bersih dan sehat serta program keselamatan dan kesehatan kerja atau sering disebut dengan K3. Dan kedua yaitu membuat rencana kesiapsiagaan menghadapi pandemi COVID-19 dengan tujuan memperkecil risiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha. Dan yang ketiga yaitu mengambil langkah penanganan risiko terhadap pekerja yang diduga terinfeksi COVID-19 sesuai standar penanganan Kementerian Kesehatan. Dan langkah untuk mencegah penularan virus corona di tempat kerja, yang pertama itu penyemprotan disinfektan dan penyediaan hand sanitizer, yaitu disinfektan membunuh virus yang menempel di tombol lift, gagang pintu, besi tangga, dan spot lain yang sering dipegang banyak orang. Sejumlah penelitian mengungkap bahwa virus corona secara umum dapat bertahan di luar tubuh manusia dalam hitungan jam hingga hari, tergantung jenis permukaan benda tempat menempel. Tangan juga menjadi media penularan virus karena merupakan organ tubuh yang kerap bersentuhan dengan orang atau yang dimaksud dengan jabat tangan.
maupun memegang benda. Karena itu menyediakan hand sanitizer atau sabun cuci tangan berguna untuk mencegah penyebaran virus. Dan yang kedua itu mengisolasi dan memantau karyawan yang pulang dari tugasnya. Prosedur ini wajib dilakukan terutama apabila karyawan baru pulang dari perjalanan tugasnya dari luar negeri atau kota yang merupakan wilayah penyebaran COVID-19. Isolasi mandiri di rumah dilakukan minimal 14 hari untuk mengetahui apakah yang bersangkutan terinfeksi virus atau tidak. Jika menunjukkan gejala, maka disarankan segera mendatangi fasilitas layanan kesehatan atau menjalani tes corona. Yang ketiga yaitu penggunaan detektor suhu. Mendeteksi suhu, setiap orang yang masuk kantor dengan infrared sensor atau termogun bisa menjadi langkah pencegahan penularan COVID-19. Sebab orang yang terinfeksi corona umumnya memiliki gejala demam, selain batuk dan sesak napas. Meski demikian, pistol pendeteksi suhu tubuh ini dinilai kurang efektif untuk mengenali jenis penderita asimptomatik atau mereka yang positif COVID-19 tetapi tidak menunjukkan gejala klinis. Yang keempat itu penerapan social distancing, yaitu bagi perusahaan yang berhubungan dengan pelayanan konsumen dapat menerapkan social distancing seperti mengatur jarak antrian atau mengefisienkan layanan agar tidak terjadi antrian, misalnya menambah jumlah kasir atau customer service, atur jarak antar orang minimal 1,5 meter untuk mencegah penularan lewat bersin atau batuk. Dan yang terakhir yaitu work from home. Ini merupakan langkah strategis yang dapat dilakukan perusahaan di daerah terdampak penyebaran corona. Kendalanya dibutuhkan banyak adaptasi terutama untuk perusahaan yang tidak familiar dengan sistem kerja remote. Namun hal ini bukan sesuatu yang tidak mungkin mengingat saat ini sudah tersedia banyak software dan aplikasi digital untuk online meeting dan platform kerja bersama. Di tengah pandemi yang belum dapat diprediksi kapan berakhir, work from home ini menjadi satu-satunya opsi untuk mencegah keadaan lebih buruk bagi karyawan maupun perusahaan. Karena itu, pemimpin perusahaan mesti memikirkan sistem work from home yang produktif. Meski kerja remote, perusahaan harus tetap dapat memantau jam kerja serta absensi karyawan. Dan itulah yang dapat saya jawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.